I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. Halo teman-teman, selamat sore saya ucapkan dari Purwokerto. Saat ini saya sedang berada di lobi stasiun Purwokerto, dan dari Purwokerto ini saya akan kembali menuju Yogyakarta dengan kereta api Kertanegara. Jika sebelumnya saya naik kereta api Kertanegara di kelas ekonomi yang menggunakan kereta ekonomi New Image, kali ini saya akan berada di kelas eksekutifnya yang kabarnya sih menggunakan kereta eksekutif tahun 2009 mantan sarana kereta api Gajayana. Seperti apa ya kereta eksekutif yang baru ini dari kereta api Kertanegara? Ikutin terus perjalanan saya menuju Yogyakarta naik kereta api Kertanegara. Ini aku sebenarnya ke Purwokerto tuh mau ngembaliin payungnya beliau ini. Soalnya payungnya ketinggalan waktu hunting di Cirebon. Jadinya harus dibawa pulang. Oke Pak, aku balik lagi ke Jogja ya Pak. Oke teman-teman, saya sudah menyelesaikan proses boarding dengan lancar dan saya diizinkan berangkat dengan menggunakan kereta api Kertanegara. Di jalur 2 ini sudah ada kereta api Progo dari Lempuyangan tujuan akhir Pasar Senen, dan kereta saya tersedia di jalur 4. Ini dia. Di sini hujan deras teman-teman, hujan deras banget. Dan daripada di luar, ini kena semprotan dari cuaca yang hujan, kita langsung masuk aja ke dalam yuk. Saya ada di eksekutif 1 seat 8D. Yuk kita langsung bergerak masuk. Nah ini saya masuk dari eksekutif 4 saja. Ternyata memang menggunakan kereta eksekutif 2009 teman-teman, mantan sarana kereta api Gajayana. Dan kita coba pintu tombol otomatisnya, masih berfungsi, mantap jiwa teman-teman. Oke, ini dia interior dari kelas eksekutif kereta api Kertanegara. Menggunakan kereta jenis mild steel ya. Ini saya berada di eksekutif 4, seri kereta K100905. Di sini ada tombol untuk pintu otomatis lagi. Kita coba yuk. Wih, masih berfungsi juga, keren, mantap jiwa. Sayangnya ini tidak berfungsi. Ini K100907 teman-teman. Saya tadi coba pencet tombolnya, ternyata sudah tidak berfungsi dan sudah diganti yang model engsel. Waduh, makin menipis ya untuk pintu otomatis di kabinnya ini untuk kereta yang angkatan 2009 dan 2010. Kalau 2010 sih itu punya Cirebon, setahu saya udah dicopotin semua tuh untuk tombol otomatisnya. Oke, ini kita di eksekutif 2. Sepertinya ini kursinya sudah menggunakan ala-ala stainless steel ya. Ada kupingnya begini. Tapi footstepnya masih model lama teman-teman, lihat. Masih model lama, dan ininya juga nih handrestnya ini masih model lama. Mungkin ininya aja nih yang ditambah jadi mirip-mirip kayak stainless steel. Di K100903. Oke, di depan ada tombol pintu otomatis lagi, kita coba. Masih berfungsi. Wow, keren. Aduh, sampai ketabrak. Dan ini dia eksekutif 1. Saya dapat di seri K1 9519. Ya lumayan lah, ini masih tergolong eksekutif yang nyaman, dan kursinya juga sudah menggunakan kursi ala-ala stainless steel teman-teman, seperti kereta api Kertanegara sebelumnya.
Tampak yang sedang bergerak meninggalkan stasiun Purwokerto itu adalah kereta api Progo dari Lempuyangan, tujuan akhir Pasar Senen. Kereta api Progo ini melayani kelas full ekonomi dengan konfigurasi seat 32. Namun sesekali kereta api Progo ini juga melayani kelas eksekutif dirangkaikan pada rangkaiannya. Diiringi hujan lebat, kereta api Kertanegara diberangkatkan dari stasiun Purwokerto pukul 18:20 tepat. Bismillahirrahmanirrahim, semoga perjalanannya aman, lancar, dan selamat sampai tujuan. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di dalam kabin kereta api Kertanegara kelas eksekutif. Di perjalanan kali ini saya berada di eksekutif 1 seat 8D. Sayang sekali posisinya di kanan, jadi saya nggak bisa lihat papasan secara langsung. Ya bisanya lihat ke arah kiri dari seberang gang kabin. Gak apa-apa lah, yang penting perjalanannya dinikmati aja. Dan di kesempatan kali ini saya dapat kereta dengan seri K109519. Ini kereta eksekutif tidak berpenggerak, keluaran tahun 1995 dan urutan yang ke-19. Setahu saya sih kereta eksekutif angkatan 95 ini masih tergolong dalam kereta nyaman ya. Beberapa dulu ada juga yang menggunakan sarana kereta eksekutif tahun 1995 yang diantaranya adalah Argo Gede ya zaman dulu kalau nggak salah, dan juga kereta api Bima seingat saya pernah menggunakan rangkaian eksekutif tahun 1995, dan kursinya juga sudah menggunakan kursi ala-ala stainless steel tuh, mirip seperti yang digunakan kereta api Kertanegara dulu saat rangkaiannya masih menggunakan stainless steel. Tapi kereta-kereta eksekutif ke belakangnya ini tadi yang saya lihat di eksekutif 2, eksekutif 3, dan eksekutif 4 itu menggunakan rangkaian eksekutif tahun 2009, yang mana yang saya sudah bilang tadi itu adalah mantan sarana dari kereta api Gajayana. Jadi bisa dibilang peralihan untuk rangkaian kereta api Kertanegara di kelas eksekutifnya ini lebih baik daripada ekonominya ya. Kalau yang ekonominya menggunakan rangkaian kereta ekonomi New Image yang sudah dimodifikasi kursinya, jadi ada ininya ya, jadi ada tuas reklininya di samping itu, tapi model kursinya tidak berubah teman-teman. Jadi kemarin waktu saya naik itu masih terasa kurang nyaman untuk ergonomi duduk, terutama di posisi ruang kakinya ya, itu masih terasa sempit sekali teman-teman. Tapi untuk eksekutifnya ini ya menurut saya sih lebih baik daripada kereta stainless steel ya, karena kereta eksekutif 2009 itu adalah produksi terbaik PT Inka menurut saya ya, karena suspensinya nyaman, terus AC-nya juga dingin, walaupun sekarang kursinya mungkin bukan beludru lagi zaman dulu ya, sudah diseragamkan menggunakan kursi kulit seperti ini, tapi menurut saya masih tergolong nyaman teman-teman untuk perjalanan kereta api jarak jauh, termasuk yang saya naiki saat ini di kereta eksekutif 1 menggunakan eksekutif angkatan tahun 95. Ini masih nyaman banget teman-teman sejauh ini ketika sudah berangkat dari stasiun Purwokerto. Suspensinya halus, di dalam kabin juga tidak terlalu berisik ketika keretanya berlari dengan cepat, dan juga kursinya juga sudah menggunakan kuping seperti ini ya, yang seperti kereta stainless steel. Jadi bisa dibilang untuk kelas eksekutifnya ini full senyum lah.
Kabupaten Cilacap. Saat ini perjalanan kereta api Kertanegara sudah tiba di stasiun Kroya. Nyampainya awal 2 menit tadi, nyampe pukul 18:43 dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 18:48. Jadi total pemberhentiannya di sini bisa sampai 5 menit. Di Kroya juga seperti yang saya sudah bilang di video Kertanegara kemarin adalah stasiun percabangan. Jika dari arah timur mengambil ke arah kiri itu adalah ke arah Bandung. Dan kalau ke arah kanan itu menuju ke Purwokerto, Cirebon sampai Jakarta. Rute kereta api Kertanegara ini dari Purwokerto akan datang dari arah utara. Jadi sekarang sudah bergabung di jalur selatan untuk menuju ke Malang. Sekarang perjalanan kereta api Kertanegara sudah berangkat dari stasiun Kroya dan akan menyelusuri jalur selatan hingga nanti sampai di stasiun Kertosono. Nanti di stasiun Kertosono kereta ini akan mengambil rute untuk menuju Malang. Tapi sayang sekali dalam perjalanan kali ini saya nggak sampai Malang ya, karena sebelumnya juga saya sudah naik kereta api Kertanegara malam-malam dari Madiun ke Malang dan bisa tonton videonya di link di atas ini ya. Di perjalanan kali ini walaupun sampai Jogja, tapi nanti kita akan melewati terowongan di area Daop 5 ini teman-teman. Letaknya nanti di antara stasiun Ijo dan stasiun Bongbong. Nanti setelah kereta ini melewati stasiun Ijo, kereta ini akan memasuki sebuah terowongan baru, yaitu namanya terowongan Ijo. Dan terowongan Ijo ini teman-teman, fun fact ya, merupakan satu-satunya terowongan kereta api jarak jauh yang menggunakan slab track. Jadi untuk pondasinya itu tidak menggunakan batu kericak atau balas gitu ya, tapi ini menggunakan beton teman-teman, full beton sepanjang terowongan. Ini keren banget sih. Dan biasanya kalau malam-malam gini suka ada tanda-tanda ini ya, kalau keretanya masuk terowongan itu suka ada ambient light atau lampu penerang terowongan di dinding-dinding terowongannya. Dan saat keretanya nanti meluncur di dalam terowongan itu nanti bakal kelihatan indah banget dari dalam kabin teman-teman. Kita akan lihat nanti ya. Alhamdulillah teman-teman, ini aku baru tahu loh, ternyata fasilitas selimut sudah kembali. Wah, asik. Ini teman-teman kalau misalkan naik kereta eksekutif malam-malam nih pasti dapat ini nih sekarang. Sudah ada di kereta api Kertanegara. Jadi ini bisa didapatkan ketika teman-teman melakukan perjalanan dari Purwokerto atau Yogyakarta menuju Malang ya. Kalau perjalanan pagi tidak dapat ini teman-teman, karena ya bukan waktunya tidur ya. Oke, baguslah ini untuk KAI. Kembalinya selimut ini saya apresiasi sekali. Tinggal menunggu bantal kecilnya aja ya, karena fasilitas ini teman-teman, selimut ini sudah lama sekali hilang di kereta api, terutama di kereta eksekutif ya. Kalau sebelum-sebelumnya selama masa pandemi ini, selimut ini disewakan seharga 10.000 kalau nggak salah. Dan akhirnya sekarang kembali lagi fasilitasnya dan gratis. Tapi ingat, tinggalkan selimut ini di tempat duduk. Jadi selimut ini tidak untuk dibawa pulang. Bagus banget. Oke, keren banget. Terima kasih Kereta Api Indonesia sudah mengembalikan fasilitas yang nyaman ini ke kereta eksekutif. Terima kasih KAI. Sayangnya kembalinya fasilitas yang gratis ini tidak dibarengi dengan bantal ya, karena
bisa dilihat bantalnya belum ada untuk di kelas eksekutif ini. Ya harapan saya sih semoga perlahan ya fasilitas bantal bisa kembali lagi di kelas eksekutif, karena walaupun itu mungkin dianggap hal sepele ya, tapi akan sangat menambah kenyamanan penumpang yang naik kelas eksekutif. Pokoknya sekali lagi saya katakan kembalinya selimut ini saya apresiasi untuk KAI. Ini sangat menambah kenyamanan di kelas eksekutif untuk perjalanan malam. Apalagi kalau naik kereta eksekutif biasanya malam-malam tuh suka dingin banget ya. Fungsinya selimut ini ya tentu untuk menghangatkan tubuh agar tidak kedinginan di dalam kabin. Teman-teman pelanggan yang dapat batik sekarang kita di stasiun Kebumen. Bagian yang mengenai kedua kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Bisa membeli barang bawaan Anda jangan sampai dengan yang tinggal di dalam kereta. Kereta api akan sebentar lagi akan tiba di stasiun Kebumen. Ini perjalanan kereta api Kertanegara sudah tiba di stasiun Kebumen. Tiba di sini cepet banget teman-teman, pukul 19:22, awal 6 menit dari jadwal, dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 19:30 tepat dari stasiun Kebumen. Jadi total berarti di sini bisa sampai 7 menit untuk naik turun penumpang. Dan saat ini stasiun Kebumen, lihat teman-teman, sudah besar sekali dengan kanopi yang tinggi di atas sana, dan stasiunnya di sebelah sana sudah gede banget. Dan ya ini efek dari pembangunan double track di jalur selatan teman-teman. Jadi stasiun-stasiun yang melayani penumpang di jalur selatan ini direnovasi jadi sebesar ini teman-teman, untuk kenyamanan penumpang juga dan untuk apa ya, untuk estetik juga teman-teman, biar kelihatan keren dan kekinian. Oke teman-teman, perjalanan kereta api Kertanegara sekarang sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Kebumen, dan sekarang saya mau mencoba selimut yang sudah difasilitasi dari kereta api untuk perjalanan malam di kelas eksekutif. Sayang dong kalau saya sudah membeli tiketnya tapi fasilitas tidak digunakan, ya enggak. Yuk kita unboxing selimutnya. Wow, ini ada logo KAI-nya teman-teman di sini di pojok, dan selimutnya warna biru dongker yang saya dapatkan ini. Selimutnya wangi dan lumayan halus bahannya ya, jadi lumayan nyaman ini selimutnya, tapi tidak begitu tebal ya selimutnya. Tipis banget enggak, tapi tebal juga enggak, ya standar lah. Menurut saya ya segini udah lumayan sih untuk perjalanan jarak jauh naik kereta kelas eksekutif ini. Selimutnya sendiri ini terasa lumayan hangat, tapi situasi di dalam kabin sendiri ini AC-nya nggak begitu hangat ya. Kalau yang di belakang-belakang itu kereta eksekutif yang keluaran tahun 2009, tadi saya lewat ke sana itu AC-nya dingin sih. Jadi mungkin percobaannya lebih bagus kalau di kereta-kereta yang belakang ya. Tapi menurut saya sih ini untuk selimutnya sendiri bahannya halus, enak banget, nyaman banget, dan
dijamin aman sih, karena ini bahannya juga nggak begitu tipis, masih cukup tebal tapi tidak begitu tebal, jadi nyaman untuk kalian gunakan saat perjalanan malam. Mantap, keren, mantap banget selimutnya, keren. Selamat datang di Kabupaten Purworejo. Saat ini perjalanan kereta api Kertanegara sudah tiba di stasiun Kutoarjo. Awal 2 menit dari jadwal, tadi masuknya pukul 19:51 dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 19:56. Jadi berhenti di sini bisa kurang lebih 5 menit untuk naik turun penumpang dan kemungkinan isi air juga di sini. Di sebelah sana adalah depo kereta Kutoarjo, teman-teman, dan di sana adalah sub depo lokomotif Kutoarjo. Di sini kemungkinan kereta Pramex nih yang sedang disimpan di depo Kutoarjo ini. Dan ini emplacement dari stasiun Kutoarjo. Di sana ada 2 kereta mild steel ekonomi dan 1 kereta stainless steel eksekutif. Di sini nggak ada kereta-kereta lainnya ya. Ini saya tidak melihat rangkaian Kuto Jaya Utara. Kemana ini? Apakah di dalam depo sana ketutup kereta Pramex atau gimana? Saya nggak tahu. Tapi untuk kereta api Sawunggali tadi kita sudah ketemu di stasiun Kebumen ya. Untuk persyaratan kereta api jarak jauh termasuk perjalanan kereta api Kertanegara, teman-teman harus melengkapi beberapa persyaratan sebagai berikut. Monggo disimak. Fasilitas yang ada di kelas eksekutif kereta api Kertanegara yang saat ini menggunakan kereta mild steel seperti apa ya? Oke, kita lihat bersama ya. Di sini kita bisa lihat langsung untuk jarak kakinya yang seperti biasa kelas eksekutif itu memang lega ya. Bisa selonjor maksimal dan juga bisa ditaruh di atas ini, teman-teman. Ada footstepnya nih. Footstepnya ini bisa diatur 2 tingkat untuk tingginya. Nah, tuas pengaturnya ada di sini nih, tinggal diinjak aja. Oke, ini ada footstep, lalu di depannya ini ada kantong elastis untuk menaruh barang dan juga ini kantong kresek untuk menaruh sampahnya. Dan juga yang semua kelas ada, tentu ada mini table dan juga colokan listrik 2 buah. Dan ketika kita naik kereta api jarak jauh, tentunya kita akan mendapat healthy kit berupa masker dan tisu basah yang akan dibagikan sesaat setelah keretanya berangkat dari stasiun pemberhentian. Lalu selanjutnya ada fasilitas gantungan kecil untuk menaruh jaket atau tas kecil. Di atasnya ada rak bagasi. Lalu ada TV besar di ujung kabin sana, sayangnya TV-nya tidak dinyalakan ya. Lalu ada CCTV kecil di ujung kabin kereta dan juga ada fasilitas hand sanitizer free, itu juga terletak di ujung kabin kereta. Dan tentunya ada toilet, nanti kita bisa lihat toiletnya di belakang ya, karena di kereta eksekutif yang saya naiki saat ini toiletnya ada di sebelah sana, tapi sepertinya ukuran toiletnya kecil. Jadi kita lihat yang di belakang aja, yang di belakang itu lebih besar toiletnya. Dan juga di belakang sana dekat toilet yang besar itu ada rak bagasi untuk ukuran besar. Jadi kalau teman-teman bawa koper ukuran besar, jika ditaruh di sini kan tidak muat ya, bisa ditaruh di rak bagasi yang ada di ujung kabin sebelah sana tuh teman-teman. Dan ada fasilitas selimut free teman-teman, yang saya dengar kabarnya sih ini mulai ada tanggal 5 Februari 2022 kemarin ya. Jadi sekarang sudah dapat selimut free saat perjalanan malam hari di kereta eksekutif. Oke
Oke, ini dia teman-teman fasilitas toilet dari kereta api Kertanegara kelas eksekutif. Bisa dilihat ya dimensinya nih. Dimensinya membentuk letter L begitu ya. Jadi ini cukup unik. Tapi untuk ruang bergeraknya sendiri masih cukup leluasa. Tidak begitu lega dan tidak begitu sempit. Jadi lumayan lah. Yuk kita lihat fasilitasnya ada apa aja. Di situ ada wastafel. Kita coba dulu ya wastafelnya. Airnya jalan atau enggak? Oke, airnya jalan. Di sini ada tempat sabunnya. Di sini ada tempat tisu. Klosetnya di sini model kloset duduk dan situ ada shower bilasnya. Kita coba yuk untuk klosetnya. Ada di sini nih untuk membuka bilas klosetnya. Oke, airnya jalan dan untuk shower bilasnya bagaimana? Airnya jalan juga. Di situ ada jendela ventilasinya, di sini ada handrail, ada tempat sampah. Di situ ada pengharum ruangan dan juga gantungan berdempetan ya letaknya ya. Dan di sini tentunya ada cermin. Pokoknya fasilitasnya lengkap, mantap. Oke teman-teman, perjalanan kereta api Kertanegara sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Purworejo tepat pukul 19.56. Kondisi di luar juga sejak berangkat dari Purwokerto tidak terlihat apa-apa ya, pemandangan juga tidak terlihat. Yang terlihat hanya ada gemerlap lampu aja kalau misalkan melewati tempat keramaian ya. Dan sesaat lagi keretanya akan tiba di stasiun Yogyakarta, tujuan akhir saya. Jadi sebagai catatan, kereta api Kertanegara ini tidak berhenti di stasiun Wates, tapi dari Kutoarjo langsung Yogyakarta. Begitupun dari arah sebaliknya dari Yogyakarta langsung ke Kutoarjo. Ada beberapa poin menarik untuk kereta api Kertanegara ketika sudah berganti rangkaian menjadi mild steel ini. Menurut saya kereta eksekutifnya untuk yang mild steel ini, walaupun menggunakan rangkaian lawas ya, keluaran tahun 2009 dan tahun 95 ini, menurut saya kenyamanannya lebih baik dari kelas eksekutif waktu stainless steel teman-teman, yang rangkaian yang sebelumnya. Satu, ini rangkaian kereta ini masih cukup nyaman untuk segi suspensinya. Ayunan suspensinya empuk banget dan kekedapan suaranya ini lebih baik daripada stainless steel. Memang stainless steel juga kedap, tapi untuk suara bisingnya itu masih terdengar terutama di kursi-kursi tengah ya, karena suara bisingnya ini terdapat pada AC-nya yang terletak di tengah untuk kereta eksekutif stainless steel. Kalau kereta yang mild steel ini kan AC-nya terletak di ujung kereta ya, di ujung depan dan di ujung belakang, di atasnya itu loh. Menurut saya ini lebih nyaman dan lebih kedap ya. Kalau faktor berisik karena puong itu karena memang rangkaiannya berada di depan ya posisinya gitu. Beda cerita sih kalau kalian naik kereta eksekutif 1 atau di kereta ekonomi 1 ya untuk dari Malangnya. Menurut saya peralihan sarana kelas eksekutifnya ini bagus, tapi tidak diimbangi dengan kelas ekonominya yang menurut saya sayang sekali harus berganti ke rangkaian kereta ekonomi New Image ya. Kalaupun kereta ekonomi New Image-nya ini dimodifnya sedikit lebih bagus aja lah, misalkan seperti keretanya, misalkan seperti di dalamnya itu diganti kursi seperti kursi ekonomi premium tahun 2017 yang terdapat di Jayakarta. Nah menurut saya itu akan sedikit lebih nyaman lagi, terutama dari ruang kakinya teman-teman, karena yang banyak dikeluhkan dari kereta ekonomi New Image itu adalah ruang kaki yang terlalu sempit. Kereta api Jayakarta sendiri menggunakan kursi ekonomi premium itu yang saya rasakan sih, walau masih sempit tapi setidaknya cukup longgar untuk kaki selonjoran lah ya, walaupun selonjorannya juga hanya lurus ke bawah, tidak bisa lurus sampai yang menaik turunkan kaki ya, tapi ya menurut saya Jayakarta masih lebih baik kursinya daripada K3RI yang terdapat di kereta api Kertanegara. Itu sih menurut saya. Jadi ada kelebihannya, ada kekurangannya untuk Kertanegara dengan rangkaian yang mild steel ini. Ditambah lagi sekarang fasilitas di kelas eksekutif sudah hadir kembali selimutnya, jadi ini menambah kenyamanan banget nih kalau kalian naik kereta api Kertanegara kelas eksekutif atau mungkin di kereta-kereta lainnya ya. Kalau di video ini naik kereta api Kertanegara, jadi menurut saya eksekutifnya udah enak, dapat fasilitas selimut, dijamin naik kereta api Kertanegara saat malam-malam full senyum. Kira-kira segitu aja teman-teman poin yang bisa saya tarik dari perjalanan kereta api Kertanegara dari kemarin dan hari ini. Jadi karena keretanya akan
tiba di stasiun Yogyakarta sesaat lagi, stasiun tujuan akhir saya. Jadi saya mau mempersiapkan diri dulu, memeriksa barang-barang bawaan saya, jangan sampai ada yang tertinggal di dalam kereta. Nanti kalau ketinggalan di dalam kereta repot saya. Oke, saya mau siap-siap dulu karena sesaat lagi kereta api Kertanegara akan tiba di stasiun Tugu Yogyakarta. Alhamdulillah, setelah menempuh perjalanan 2 jam 23 menit dari Purwokerto, kereta api Kertanegara tiba di tujuan akhir saya, stasiun Tugu Yogyakarta. Full senyum, dapat fasilitas selimut saat naik kereta kelas eksekutif. Dan tepat sesuai jadwal pukul 20:50 menit, kereta api Kertanegara diberangkatkan kembali dari stasiun Tugu Yogyakarta menuju tujuan akhir stasiun Malang. Terima kasih untuk kru yang bertugas dan kereta api Kertanegara. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain perjalanan ya. Oke, alhamdulillah teman-teman, perjalanan saya sudah tiba di stasiun Tugu Yogyakarta dengan menggunakan kereta api Kertanegara. Dan kereta api Kertanegaranya juga sudah berangkat tepat dari stasiun Tugu Yogyakarta pukul 20:50 dengan tujuan akhir stasiun Malang. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan saya dari Purwokerto sampai tiba di Yogyakarta ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Pokoknya naik kereta api Kertanegara malam ini full senyum dengan fasilitas selimut yang sudah hadir kembali di kereta kelas eksekutif. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Dimas Penugraha untuk video-video menarik lainnya. Dan saya ucapkan selamat malam dari kota Yogyakarta di stasiun Tugu Yogyakarta. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, dadah.